Di tengah masa duka pasca berpulangnya Bapak Suci Fransiskus ke pangkuan Kristus, umat Katolik sedunia menanti keluarnya asap putih dari cerobong asap Kapel Sistina. 15 hingga 20 hari sejak Senin 21 April 2025, ratusan kardinal dari seluruh dunia akan berkumpul di Vatikan untuk melakukan konklav. Di bawah atap Kapel Sistina, ratusan kardinal itu akan menulis nama kandidat paus yang dianggap papabile. Kira-kira siapakah sosok pengganti Paus Fransiskus yang akan menjadi penerus Santo Petrus untuk tahta suci Vatikan? Sejak kondisi kesehatan Paus Fransiskus terus menurun, pembicaraan soal penerusnya sudah berkembang di balik tembok Vatikan. Sejumlah nama-nama kardinal beraliran konservatif maupun progresif masuk ke dalam bursa paus. Meski demikian, perlu dipahami bahwa pemilihan paus tidak sama dengan pemilihan presiden, di mana para calon presiden dipilih secara terbuka, bahkan diiringi survei hingga hitung cepat. Secara tradisional, gereja meyakini paus adalah pilihan Allah yang terpilih melalui Roh Kudus. Meski dalam sejarah perjalanan gereja Katolik, tak sedikit paus di masa silam yang dianggap bertentangan dan dinilai tak dipilih oleh Roh Kudus. Itulah mengapa pandangan Paus Benediktus ke-16 tampaknya patut digarisbawahi. Paus Benediktus ke-16 menyebut Roh Kudus tidak benar-benar mengendalikan urusan pemilihan paus. Melainkan Roh Kudus bekerja dengan cara lain, layaknya seorang pendidik yang baik dan memberi ruang kepada para kardinal. Dan penentuan itu dilakukan melalui konklav. Konklav berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang terkunci. Para kardinal dari seluruh dunia yang berusia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Vatikan selama 15 hingga 20 hari sejak kekosongan tahta suci Vatikan atau sede vacante. Mereka kemudian dikumpulkan di ruang terkunci dan terputus dari komunikasi luar. Sebelum melakukan pemilihan, mereka melakukan misa terlebih dahulu. Lalu mereka melakukan pemungutan suara dengan menulis nama yang dianggap potensial sebagai paus dalam secari kertas. Kertas itu kemudian dibacakan dan ditusuk menggunakan benang merah untuk kemudian dibakar. Asap adalah satu-satunya alat komunikasi dengan dunia luar. Hitam berarti belum ada paus yang terpilih, sementara putih menandakan umat Katolik memiliki pemimpin baru. Warna putih itu dibuat dengan campuran kalium klorat, laktosa, dan rosin. Sementara asap hitam merupakan campuran dari kalium nitrat, antrasena, dan sulfur. Kardinal Dekan kemudian mengumumkan Annuntio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam. Atau, saya umumkan kepada Anda kegembiraan yang luar biasa kita memiliki paus baru. Nah, dulu pemilihan paus bisa dilakukan berhari-hari. Bahkan sejarah mencatat konklav pernah berlangsung sampai 3 tahun pada tahun 1271. Akhirnya sejak 1831, aturan berubah dan konklav berlangsung tidak lebih dari 5 hari. Saat Paus Benediktus ke-16 terpilih pada tahun 2005, konklav berlangsung selama 2 hari. Begitu pula saat Paus Fransiskus terpilih dalam konklav tahun 2013. Kira-kira siapa kardinal yang papabile dan berpotensi terpilih menjadi paus? Nah, saat ini ada 252 kardinal di seluruh gereja Katolik Roma dan 135 di antaranya berstatus elektoral alias berhak memilih dan dipilih. Dari Indonesia sendiri, kardinal yang berstatus elektoral adalah Monsignor Ignatius Suaryo Harjo Atmojo. Sementara kardinal elektoral terbanyak berasal dari Eropa sebanyak 53 orang. Kemudian kelompok kardinal terbanyak kedua berasal dari Asia, ketiga Afrika, dan keempat Amerika. Selama ini gereja Katolik kental akan Eropa sentris, mengingat satu-satunya paus yang berasal dari luar Eropa sejak tahun 731 hanyalah Paus Fransiskus. Sejak Paus Fransiskus terpilih, wajah gereja mulai terjadi pergeseran. Meski demikian, Uskup Surabaya, Monsignor Agustinus Tribudi Utomo atau yang kerap dipanggil Modi atau Romo Didik menyebut, bukan berarti hasil konklav harus bergeser ke kandidat Asia, Afrika, atau kembali ke Eropa. Dilansir dari laman Cardinalium Golegi Recensio, ada 22 kardinal yang papabile atau potensial. Namun, ada 6 kardinal yang berstatus emeritus berusia 76-80 tahun yang mungkin akan berhalangan jika dipilih. Meski demikian, ada pepatah Romawi kuno yang berbunyi, siapapun yang memasuki konklav sebagai paus akan meninggalkannya sebagai kardinal.
Artinya, semakin sosok itu kerap disebut, semakin kecil pula peluangnya terpilih menjadi paus. Dalam relasi bilateral, kedudukan paus bisa dianggap setara dengan presiden. Meski demikian, sebagai pemimpin rohani umat Katolik sedunia, paus dianggap sebagai uskup gereja Roma, kepala dewan para uskup, wakil Kristus, penerus Santo Petrus, dan gembala gereja universal. Pemimpin tertinggi gereja Katolik ini memiliki kedudukan moral yang dihormati oleh negara-negara di dunia. Namun di balik itu semua, ada pula pernyataan yang menyebut bahwa posisi paus itu seperti martir. Anggapan itu kerap muncul dalam refleksi atau renungan para pemimpin gereja dan teolog. Paus Benediktus ke-16 dalam tulisannya menyebut, salib yang ditanggung paus begitu besar, maka tak ada seorang pun yang benar-benar menginginkan jabatan itu. Paus Fransiskus dalam beberapa kesempatan pun menyebut bahwa paus adalah hamba para hamba Tuhan atau servus servorum Dei. Artinya, paus harus siap memimpin dengan kerendahan hati dan bahkan menderita demi gereja. Siapakah sosok yang kelak akan menjadi pelayan umat Katolik berikutnya? Simak terus kanal YouTube Kompas.com.